Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger timnas Indonesia, nuansa pemain abroad mendominasi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC jadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan dan dia jadi pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struijk adalah dia bisa bermain di beberapa posisi. Badai cedera mulai berlalu, 2 pemain timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa bernafas lega setelah pemainnya mulai pulih dari cedera. Shin Tae-yong dapat kabar baik, timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 bawa kekuatan penuh. 2 gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sudah pulih dari cedera. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan pada 20 Desember mendatang. Sebelum TC tersebut, tanggal 10 Desember nanti jadi deadline pendaftaran pemain di Piala Asia yang akan digelar pada bulan Januari mendatang. Ivar dan Marcelino diprediksi akan tersedia pada TC nanti. Kabar baik diberikan oleh klub Ivar Jenner Football Club Utrecht. Dalam unggahan di fitur Instagram Story terbaru, terlihat pemain Utrecht masuk ke lapangan untuk menjalani sesi latihan. Salah satu pemain yang tertangkap kamera adalah Ivar yang sudah terlihat fit untuk berlatih. Pemain berusia 19 tahun itu sebelumnya mengalami cedera saat membela Jong Utrecht. Akibatnya, Ivar tidak dibawa saat melawan Irak dan Filipina. Hal yang sama juga didapatkan oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino mengalami cedera hamstring yang membuat dia absen cukup panjang. Sama seperti Ivar, dia juga melewatkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Marcelino sudah mengikuti latihan bersama KMS Kade Inze. Dia kemungkinan besar akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menjalani TC skuad Garuda. Seperti diketahui, masalah lini tengah sempat dikeluhkan Shin Tae-yong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia saat menghadapi Iran dan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan ini sempat menyampaikan bahwa hadirnya Marcelino bisa menjadi pembeda di lini tengah. Apalagi mantan pemain Persebaya Surabaya ini merupakan gelandang serang yang merupakan motor serangan skuad Garuda. Dia berharap Marcelino bisa segera kembali ke timnas. Media Vietnam sebut hanya ada satu cara bagi timnas Indonesia jika ingin lolos dari grup neraka Piala Asia 2023.
Seperti diketahui, kurang lebih 1 bulan dari sekarang, turnamen Piala Asia 2023 resmi digelar. Ajang 4 tahunan itu akan dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir, skuad Garuda berhasil lolos ke turnamen tersebut. Terakhir kali tim Merah Putih berlaga di ajang tersebut yakni pada tahun 2007. Itu pun mereka menjadi tuan rumah bersama turnamen tersebut. Sayangnya jalanan terjal harus dihadapi skuad Merah Putih pada edisi 2023 ini. Pasalnya, skuad Garuda masuk ke dalam grup yang tergolong berat. Timnas Indonesia bergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Jelas babak penyisihan grup nanti tidaklah mudah untuk dilewati anak asuh Shin Tae-yong. Di lain sisi, PSSI tetap memberikan target kepada timnas untuk lolos dari babak penyisihan grup. Jika melihat regulasinya, Indonesia memang memiliki kesempatan lolos yang cukup besar. Berdasarkan regulasi, ada 2 tim teratas alias juara grup dan runner-up yang langsung otomatis melaju ke babak selanjutnya. Selain itu, akan ada 4 tim yang berstatus sebagai peringkat ketiga terbaik di masing-masing grup yang lolos ke 16 besar. Target PSSI kepada skuad Garuda itu ternyata mencuri perhatian salah satu media Vietnam, yakni Tetao 247. Media asal negeri Naga Biru itu mengakui bahwa tim Merah Putih memang memiliki kesempatan untuk lolos. Namun Shin Tae-yong dan anak asuhnya disebut hanya memiliki satu cara agar bisa lolos dari lubang cacing itu. Timnas Indonesia dirasa tak akan mampu bertengger di posisi puncak maupun runner-up. Hal itu dikarenakan mereka dirasa akan sulit bersaing dengan Jepang dan Irak. Oleh karenanya, Garuda diprediksi hanya bisa mengamankan status sebagai tim peringkat ketiga terbaik di turnamen itu. Meski begitu, tim Merah Putih juga masih akan bersaing dengan Vietnam yang merupakan musuh bebuyutan.